Usulan hak angket DPR untuk mengusut kecurangan Pilpres 2024 kian masif digulirkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Namun usulan hak angket tersebut disoroti oleh banyak pihak justru berbahaya bagi demokrasi. Bawaslu juga menyebut usulan hak angket tak ada dalam mekanisme pemilu. Sejumlah tokoh juga menganggap hak angket bukan solusi terbaik untuk mengusut kecurangan pemilu. Direktur Eksekutif Indonesia Law and Democracy Studies atau ILDES, Juhaidi Rizaldi, menilai hak angket bukan langkah yang tepat untuk mengusut kecurangan pemilu. Diakui oleh Rizaldi, masalah kecurangan Pilpres harusnya diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Apabila isu kecurangan Pilpres dibawa ke hak angket, maka tidak akan mengubah hasil rekapitulasi akhir Pilpres 2024 yang dibuat oleh KPU. Sebenarnya hak angket ini kan adalah hak DPR ya untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan dalam tanda kutip untuk atau terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, hak angket ini atau beberapa hak yang ada melekat di kelembagaan DPR itu subjek daripada hak angket ini adalah pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah dalam ruang lingkup eksekutif. Jadi presiden dan lembaga-lembaga di bawah kepresidenan. Sekarang kalau berkaitan dengan pelaksanaan pemilu, pemilu itu dalam konteks undang-undang dasar atau dalam konstitusi kita itu lembaga yang melaksanakan ya dan mengatur rules terkait dengan pemilu itu adalah namanya suatu komisi pemilihan umum. Kemudian suatu komisi pemilihan umum itu di dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi ternyata bukan hanya komisi pemilihan umum saja, tapi ada beberapa lembaga yang diakui sebagai suatu komisi pemilihan umum dalam konteks konstitusi, yaitu ada KPU, Bawaslu, dan DKPP. Sehingga ketiga lembaga ini di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu itu disebut ketiga lembaga ini adalah penyelenggara pemilu. Nah, kemudian apakah bisa menjadi subjek di dalam hak angket DPR? Nah, itu bisa muncul perdebatan. Karena suatu komisi pemilihan umum ini yang melekat di ketiga lembaga negara yang sudah saya sebutkan tadi, dia sebenarnya tidak masuk di dalam rumpun eksekutif. Dia adalah lembaga independen dan mandiri. Sehingga sebenarnya di dalam teori hukum tata negara atau dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sejatinya secara kasat mata dan bisa dibenarkan bahwa dia tidak bisa untuk melaksanakan DPR melaksanakan angket kepada KPU. Tapi kalau dalam konteks sekarang ini yang yang lagi dipersoalkan oleh publik ataupun oleh pasangan yang lain terkait dengan adanya program-program ya dari pemerintah seperti bansos dan lain sebagainya, justru itu yang disebut dengan kecurangan pemilu. Nah, makanya sedangkan proses daripada pengusulan hak angket itu harus disertai ada syarat minimal 25 anggota atau harus lebih daripada satu fraksi ya. Kemudian itu harus menyertai dokumen-dokumen hak angket terkait. Nah, sekarang apa sebenarnya yang akan menjadi objek hak angket terkait dengan kecurangan pemilu dan juga siapa subjeknya. Sehingga harus jelas kalau yang simpang siur di tengah-tengah masyarakat itu adalah bansos dan beberapa program-program yang dilakukan. Tapi dalam konteks hal ini sekali lagi apapun langkah DPR, benar kata Bawaslu tadi atau hari ini itu tidak ada dalam mekanisme pemilu satu. Kemudian tidak akan pernah mengurangi esensi terkait dengan pelaksanaan pemilu yang sudah berlangsung hingga saat ini. Dan ini sudah di ujung, saat ini sudah rekapitulasi di tingkat kecamatan, bahkan akan hingga tanggal 20 Maret nanti akan diumumkan secara nasional. Gitu Mbak, pengantar Hmm. dari Oke, baik. Artinya Bang Rizaldi bisa saya ambil garis bahwa memang meskipun nantinya hak angket ini bisa terlaksana begitu ya, ada suara dari DPR pun tidak kemudian bisa merubah hasil akhir yang saat ini sedang berjalan di rekapitulasi KPU, Bang.
Ya, dia tidak akan mempengaruhi seperti layaknya putusan DKPP ya kemarin yang sudah sempat kita bahas juga. Ini Mhm. adalah prosedur yang lain. Dia tidak ada di dalam peranata hukum kepemiluan, sehingga dia tidak bersinggungan langsung ataupun tidak langsung dengan pemilu. Sehingga kalau narasi ini apa namanya dibangun ada kecurangan dan lain sebagainya dalam konteks pemerintahan bansos bisa-bisa saja. Tapi dalam konteks korelasi dengan pemilu itu tidak ada dan sudah Mhm. dibenarkan oleh kemarin statementnya beberapa guru besar ya seperti Yusril Iza Mahendra. Prof Yusril mengatakan bahwa kalau adanya ketidakpuasan ya ketidakpuasan daripada capres yang kalah ya ataupun dari partai yang kalah di dalam konteks pilpres itu sendiri bukan ranah DPR atau dalam ranah peranata hak angket, tapi itu adalah ranah Mahkamah Konstitusi. Karena hanya Mahkamah Konstitusi lah yang berwenang secara konstitusional untuk mengadili dan memutus terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum. Ya, jadi sehingga apapun ya, jalur yang dibuat atau yang di upaya hukum apapun yang dilaksanakan oleh capres yang kalah di luar daripada konteks Mahkamah Konstitusi itu sendiri itu tidak akan berpengaruh karena ujungnya adalah di MK dan itu dibenarkan di dalam berbagai peraturan terkait dengan pemilu. Sekarang kita berbicara pemilu, Mbak. Ada undang-undangnya, ada konstitusinya, ada peraturan-peraturan di bawah undang-undang yang berkaitan dengan pemilu. Yang berkaitan dengan konteks yang lain terkait dengan kebijakan pemerintah seperti bansos itu adalah peranata yang lain. Dia tidak bisa bersinggungan dengan apa namanya peranata hukum dan peranata konstitusional di dalam rumpun pemilu atau pilpres itu sendiri. Sehingga Mhm. ini adalah dua mata uang ya. Kalau dia memang satu ya, satu keping tapi dia bertolak belakang sehingga sebenarnya ini adalah merupakan upaya, hanya semacam upaya untuk mendiskursuskan bahwa sebenarnya ada korelasi kebijakan yang diambil Pak Presiden Jokowi dengan bansos itu dengan adanya kecurangan pemilu. Nah, itu yang harus dibuktikan sebenarnya korelasinya. Dan sebenarnya lembaga ataupun ruang yang paling konstitusional untuk membuktikan hal itu bukanlah di hak angket. Karena apapun hasil hak angket itu tidak akan berimplikasi apapun terkait dengan pelaksanaan pemilu yang sudah berlangsung. Mhm. Tapi kalau itu mampu dibuktikan oleh paslon yang bisa dikatakan paslon satu atau paslon 2 apa paslon 3 itu di Mahkamah Konstitusi. Kalau mereka bisa membuktikan hal itu ya berarti kan akan terjadi beberapa opsi bisa saja MK dengan progresivitasnya untuk membatalkan apa namanya hasil ataupun bisa ada beberapa TPS yang apa namanya pencoblosan ulang atau dan lain sebagainya tergantung narasi argumentasi hukum yang dibangun oleh capres ataupun cawapres yang kalah meskipun saat ini memang hasil quick count sudah 02 yang unggul dan real count juga KPU per hari ini kan masih 02 yang unggul. Mhm. Pun kita harus tetap menunggu di ujung di tanggal 20 Maret 2024 nanti untuk KPU secara nasional mengumumkan rekapitulasi suara secara nasional, Mbak, gitu. Mhm. Oke, artinya kalau dari kacamata Bang Rizaldi sendiri, ini kan tadi disampaikan dengan sangat jelas bagaimana kemudian hasil akhir dari Pilpres dalam konteks obrolan kita ini begitu ya Bang ya, ini Ya. tidak akan banyak berpengaruh dengan dorongan hak angket yang disampaikan, baik itu paslon 01 dan juga paslon 03, atau justru Bang Rizaldi melihat ada motif lain sebenarnya di balik dorongan masif, cukup masif bisa saya katakan dengan langkah-langkah Pak Ganjar, kemudian PDIP dan juga koalisi 01 untuk menggulirkan hak angket DPR ini, Bang? Gini, Mbak, sebenarnya sederhana. Untuk kita membedah dalam konteks kecurangan pemilu, Hmm. kemudian dengan hak angket, sebenarnya kan sudah ada peranata. Peranata apa? Kalaulah ada indikasi terkait dengan kecurangan-kecurangan pemilu, itu langsung dibawa ke Bawaslu. Karena memang ranahnya untuk kita menguji kecurangan ataupun ada temuan dari paslon manapun 1, 2, dan 3 ini adalah ranahnya Bawaslu untuk menguji hal itu. Sehingga jikalau tidak ditanggapi oleh Bawaslu, kemudian bukti-bukti itu bisa dibawa ke MK. Itu kan salah satu strategi bagi ketiga pasangan calon dan tim hukumnya. Jikalau memang mentok adanya stagnan pada Bawaslu, itu pun bisa menjadi bahan ataupun argumentasi hukum, kemudian menjadi dalil di dalam
permohonan PHPU nanti. Tapi yang ingin saya tegaskan di sini, Mbak, sekali lagi hak angket itu berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang mana yang akan kemudian menjadi objek hak angket itu yang kita dengar beberapa hari ini adalah bansos satu, kemudian ada intervensi hingga ke daerah, adanya PJ-PJ dan lain sebagainya. Dalam konteks otonomi daerah, kalau kita membedah bansos, kemudian membedah kebijakan penunjukan itu, memang secara infrastruktur ataupun suprastruktur politik itu memang harus adalah orang presiden, orang kepercayaan presiden ataupun orang-orang yang memang diseleksi, meskipun dia orang adalah kepercayaan presiden dalam konteks undang-undang, tapi dia harus juga melalui seleksi yang diajukan oleh DPRD kabupaten ataupun provinsi, kemudian akan diseleksi di Kemendagri, kemudian akan diterbitkan keputusan presiden, keputusan Kementerian Dalam Negeri untuk mengesahkan para PJ-PJ kepala-kepala daerah. Dalam konteks bansos itu kan ada peranatanya, ada kesepakatan ternyata dari DPR kemudian pemerintah, dan kapan timing itu dikeluarkan bansos itu. Itu kan kalau tidak salah harus kita bedah dulu. Itu ada kesepakatan antara DPR, pemerintah untuk menentukan timing untuk penyaluran bansos itu sendiri. Tapi ingat, Mbak, sekali lagi kalau kita melihat suasana politik hari ini dengan kemarin ada peristiwa Pak Surya Paloh ketemu dengan Pak Presiden dengan narasi Nasdem akan kemudian mengawal hingga 2024 jikalau salah satu partai politik dalam konteks ini Nasdem bahwa melakukan hak angket, berarti dia tidak mendukung untuk Pak Presiden hingga full. Nah, itu kan menjadi inkonsistensi. Nah, itu kemudian akan menjadi diskursus publik sehingga Nasdem juga kemarin mengatakan bahwa siap ya. Kalau kita lihat beberapa rilis berita ya, ada beberapa pimpinan Nasdem tinggal menunggu ada dari PDIP ataupun siap untuk menjalankan, sehingga ada satu narasi juga kemarin mereka akan sampaikan akan mengawal kepemimpinan Bapak Jokowi hingga di akhir masa jabatan. Dalam konteks ini adalah koalisi pemerintah, dan saya rasa seperti yang ada di 01 juga ya, kemudian 03 juga ada masih ya dalam konteks koalisi pemerintahan Pak Joko Widodo, sehingga kita akan lihat ya, ini sangat menarik sekali lagi, Mbak, kalau kita lihat peranata politik ini ataupun jalan-jalan politik yang akan diambil oleh partai politik ini sangat menentukan sisa masa jabatan Pak Presiden Joko Widodo. Sehingga apapun hak angket ataupun peranata yang ada di DPR, jikalau ingin dimaksimalkan, ya harus harus ada berbagai latar belakang politik ya. Kemudian ada berbagai latar belakang kebijakan. Karena sekali lagi, Mbak, di masa Pak Presiden Joko Widodo, setiap kebijakan itu kan hampir semuanya itu kemudian diusulkan ataupun kemudian dibahas bersama DPR dan koalisi pemerintah. Nah, itu yang kemudian kita akan melihat jalan politik masing-masing yang dikatakan masih dalam konteks koalisi Pak Presiden Jokowi hingga 2024 akan mencoba melawan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi yang kemudian dikorelasikan dalam konteks pemilu, dan itu merupakan dugaan katanya kecurangan pemilu, Mbak. Nah, itu kan poinnya. Bansos ya, PJ, kalau dari saya melihat ada dua hal memang, bansos kemudian penunjukan PJ kepala daerah. Nah, ini kemudian apakah dua ini yang akan menjadi objek hak angket? Ya, itu kan kita akan lihat bersama apa sebenarnya dokumen kan. Ketika DPR akan mengajukan hak angket itu harus ada dokumen alasan, dokumen berbasis akademis, berbasis politik dan lain sebagainya, argumentasi hukum, argumentasi politik itu harus dituangkan di dalam dokumen tersebut. Dan itu kan pastinya kalau dari 02 kan sudah jelas bahwa Golkar dan koalisi yang ada di 02 akan menolak ya secara mentah-mentah. Kalau tidak salah hari ini yang saya baca, Ketum Golkar juga menyatakan statement seperti itu, yang pastinya mereka akan menolak gitu, Mbak. Ini kalau dari paslon 02 atau koalisi yang mengusung 02 memang iya seperti itu, Bang Rizaldi akan melakukan penolakan. Namun yang juga ingin saya tanyakan,
terkait bagaimana P3. Ini P3 kan juga ada dalam Ya. koalisi bersama dengan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Namun dari Majelis Kehormatan P3 atau sejumlah politisi senior P3 ini justru tidak sepakat juga dengan usulan hak angket yang digulirkan oleh Ganjar Pranowo. Ini kalau Bang Rizaldi melihatnya seperti apa situasinya, Bang? Oke, makanya saya ambil referensi dari pernyataan Profesor Mahfud MD. Hmm, Profesor Mahfud MD bilang kan ini hak angket ini berkaitan dengan DPR. DPR itu adalah kewenangannya adalah partai politik, bukan berkaitan dengan pasangan apa namanya pasangan capres atau cawapres. Sehingga memang sangat menarik adalah sikap masing-masing partai politik ini. Nah, untuk kemudian kita akan lihat memang apakah mereka akan setuju atau tidak. Setuju atau tidak ini bisa membuktikan mereka akan pro atau kontra kepada pemerintahan saat ini. Dan hmm, kalau kita lihat situasi politik hingga saat ini memang kalau yang pro terhadap berbagai kebijakan pemerintah langsung dijustifikasi atau diidentifikasi sebagai 02 atau dalam hal ini latar belakangnya adalah Pak Presiden Joko Widodo katanya. Jikalau ada hak angket ini dinarasikan oleh berbagai pihak, kemudian apa namanya dia akan dicap atau dijustifikasi sebagai kontra terhadap apa namanya pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tapi ingat sekali lagi Mbak, dengan berbagai penjelasan yang beberapa hari ini yang sudah dijelaskan oleh Pak Nusron Wahid dan beberapa tokoh-tokoh nasional yang memang terlibat langsung terkait dengan pembahasan-pembahasan baik secara teknis maupun secara substantif terkait dengan bansos ini. Nah, ini yang menarik memang kita tunggu. Tapi ingat, Mbak, sekali lagi, ini hanya sebatas hiruk-pikuk politik menurut saya, hmm, ya, hiruk-pikuk politik untuk bagaimana menjamin demokrasi tetap berjalan. Tapi sekali lagi, tolak ukur demokrasi yang berjalan atau tidak, kemarin ya kita alhamdulillah tanggal 14 kita aman damai dan kemudian ternyata partisipasi publik hingga saat ini yang tracknya ya masih cukup sama dengan tahun 2019 meskipun memang kita harus menunggu, tapi saya lihat antusiasme dan kemudian apa namanya masyarakat masih cukup antusias untuk menggunakan hak pilihnya. Karena apa? Kalaupun memang masyarakat kemarin sudah ada film Dirty Vote dan lain sebagainya, itu kan akan menurun ya. hmm, Ternyata ya tidak ada hal yang signifikan untuk kemudian banyak politisi ataupun pengamat mengatakan bahwa apa namanya ada konteks dalam tanda kutip kemunduran demokrasi. Tapi hingga saat ini kan kita masih berjalan dan semua partai politik dan semua capres apa namanya menjalani proses yang sudah ada hingga sampai saat ini. Kalaupun memang ada narasi partai politik yang tidak percaya dengan pemilu ya berarti kan sudah tidak usah lagi ikut soal peranan apa namanya seluruh rangkaian ini ya. Itu hmm, kan memang adalah memang apa namanya gerakan yang nyata. Kalaupun memang mereka tidak percaya, ngapain ikut lagi dalam konteks ini ya. Memang jalan satu-satunya untuk melawan katanya adalah memang jalan adalah mengikuti seluruh proses tahapan pilpres ataupun pileg yang ada saat ini. Dan memang, Mbak, yang harus kita garis bawahi memang ini adalah salah satu pemilu yang paling terkompleks di dunia. Pemilu kita adalah pemilu serentak dan kita turut berduka cita ya karena kenapa sampai hari ini kan tren terkait dengan KPPS itu meninggal cukup apa ya bertambah meskipun itu ada berbagai faktor kalau tidak salah ya kenapa dia sampai meninggal dunia tapi itu kan menjadi bentuk prihatin kita sebagai warga negara yang sudah melaksanakan berbagai apa namanya KPPS ini kan sebagai garda terdepan ya dalam menjaga kotak suara yang menjalankan tugas-tugas mulia untuk memastikan setiap hak warga negara itu tersalurkan di TPS itu sendiri, Mbak. Begitu, hmm, Mbak. Oke, baik, Bang Rizaldi. Ini masih menyoal bagaimana pro kontra yang terjadi di isu hak angket, begitu ya, Bang. Ya, ini saya mau minta komentar Bang Rizaldi. Prof. Yusril, betul pakar hukum tata negara juga mengatakan bagaimana hak angket ini, Prof. Yusril sudah mewanti-wanti bahwa dengan digulirkannya hak angket justru akan membawa negara menjadi makin chaos, tidak malah justru membawa demokrasi ini kembali ke jalur yang kembali baik begitu. Bang Rizaldi menanggapi ini seperti apa, Bang? Ya, saya sangat sepakat dengan pernyataan Prof. Yusril Iza Mahendra. Karena begini, Mbak. Ini kalau kita berbicara dalam konteks rumpun hukum kepemiluan itu sudah jelas memang ada peran Tata Bawaslu, MK dan lain sebagainya. Kalau kita lihat track record MK, track record Bawaslu dan lain sebagainya, memang
katanya kan memang tingkat kepercayaan publik ya cukup menurun ya terkait dengan beberapa lembaga yang dalam konteks penegak hukum pemilu ini, tapi masih saja dipercaya oleh berbagai lapisan masyarakat ataupun itu partai politik, LSM, kemudian apa namanya lapisan masyarakat lainnya untuk kemudian menguji ya berbagai aduan, berbagai temuan yang kemudian menjadi apa namanya keraguan bahwa pemilu ini tidak adil, tidak jujur, tidak berintegritas. Tapi sekali lagi, Mbak, kalau kita bedah memang di dalam konteks kepemiluan kita memang harus ada ya penataan kembali ya penataan kembali secara komprehensif untuk kemudian kita menata sistem politik, sistem hukum, sistem etika yang ada di Indonesia saat ini. Dan sekarang ini sudah jadi apa namanya sudah apa namanya mencapai titik atau momentumnya, sehingga makanya saya bilang di beberapa kesempatan yang lalu, Mbak, 5 tahun ke depan ini adalah momentum untuk kita bisa menata sistem konstitusi kita, menata konstitusi kita dengan melakukan amandemen-amandemen terkait dengan pasal-pasal, kemudian berbagai kebijakan-kebijakan yang kita kembalikan kepada jalurnya. Karena memang ada beberapa PR besar kita semenjak kita masukkan pembahasan apa namanya di tahun 2002 yang kemudian MPR memutuskan tidak lagi untuk apa namanya membahas dan diberikan kewenangannya kepada Komisi Konstitusi yang dibawa kendali MPR. Hingga saat ini sudah berbagai macam kajian-kajian yang dibentuk tapi belum tereksekusi, dan ini adalah momennya. Sudah 25 tahun kita apa namanya menjalankan konstitusi pasca reformasi, dan sudah saatnya kita membenahi konstitusi kita untuk menuju negara hukum yang demokratis yang lebih baik lagi, Mbak. Begitu. Oke, terakhir dari saya, Bang Rizaldi, ini hak angket yang masih terus digulirkan dengan kemudian diwakili oleh paslon 03 begitu ya, Pak Ganjar yang mengajak serta paslon 01. Tadi Bang Rizaldi sempat menyinggung bagaimana kemudian langkah yang harus diambil sedianya bisa melalui Mahkamah Konstitusi untuk mengungkap bagaimana kecurangan-kecurangan dalam Pilpres 2024 ini. Sikap-sikap atau langkah penyelesaian lain apa yang kemudian paling baik untuk bisa diambil paslon 03 ini, Bang? Karena ini angkanya yang paling buncit, kemudian isu yang disinggung adalah kecurangan pemilu yang melibatkan lembaga negara dan lain sebagainya, begitu. Oke, begini, Mbak. Sekali lagi, apa namanya produk yang akan dipakai untuk bersengketa para pihak 01, 02, 03 itu adalah keputusan KPU. Ya. Keputusan KPU itu nanti akan apa namanya dituangkan di dalam apa namanya tanggal 20 Maret ya, tanggal 20 Maret ya. Nanti kemudian akan dituangkan. Nah, itu kemudian akan menjadi objek gugatan. Nah, objek gugatan ini dalam rumpun hukum kepemiluan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, peraturan KPU dan berbagai peraturan yang terkait, itu harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi 3 hari. Itu normatifnya. Tapi jikalau memang ada instrumen-instrumen hukum lain yang ditemukan oleh 01 ataupun 03 menggugat kemana, bisa ke petun atau ke yang lain sebagainya, itu bisa menjadi terobosan hukum. Tapi dalam konteks mempengaruhi hasil, ya itu hanya di Mahkamah Konstitusi. Karena peranata konstitusi kita sangat jelas, hanya satu lembaga yang berwenang untuk memastikan hasil pemilu itu yang sudah dirangkaikan dari tahapan TPS hingga nasional itu, kemudian dibungkus dalam keputusan KPU, itu legal atau tidak, sah atau tidak, benar hitungannya atau tidak, dan lain sebagainya. Karena Mbak sangat memang kalau kita lihat pada prinsipnya, sekali lagi gini, perselisihan hasil itu adalah perbedaan pendapat kalau KPU menyatakan bahwa suara 01, 02, 03 ini adalah A, B, C. Nah, sedangkan menurut 03, 0 dan 01 ini adalah C, D, E. Nah, itu kan menjadi diskursus. Jadi kita tinggal bandingkan saja variabel-variabel perbandingan terkait dengan perbedaan hasil ini, kemudian akan dituangkan di dalam pokok-pokok permohonan para 01 ataupun 03. Tapi sekali lagi,
ini kan berkaitan kalau saya lihat akan di perdebatan dalam ruang sidang MK itu bukan hanya bersifat teknis ya, teknis saja, tapi akan bersifat pemilu yang substantif. Pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif itu kemudian akan dipakai kelihatannya 03 dan 01 ini untuk membatalkan seluruh rekapitulasi yang ada. Tapi ada satu implikasi Mbak yang sangat dan sudah disampaikan oleh Prof. Yusril. Jikalau Mahkamah Konstitusi benar-benar dengan terobosan hukumnya, penemuan hukumnya, penafsiran hukumnya berani untuk membatalkan, ingat kita sudah tidak ada waktu lagi. Untuk ada transisi ini tinggal berapa bulan. Nah, negara bisa jadi akan chaos seperti Prof. Yusril bilang sebelumnya. Kalau tidak cermat ya, kita membedah beberapa bulan hingga tanggal 20 Oktober 2024 ini, kalau tidak ada keputusan yang mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia siapa calon presiden dan siapa presiden dan wakil presiden terpilih kita, itu akan memunculkan kekosongan jabatan dan itu berimplikasi lebih luas lagi. Sekali lagi Mbak, yang saya ingin tekankan bahwa hanya Mahkamah Konstitusi lah yang berhak dan berwenang menguji keputusan KPU terkait dengan rekapitulasi hasil suara Pilpres nasional. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hak angket ataupun gugatan yang lain terkait dengan DKPP, Petun, Pengadilan Negeri, dan lain sebagainya, semua yang ada dalam ruang lingkup legislatif maupun yudikatif, dia tidak akan berpengaruh ya, baik secara langsung ataupun tidak langsung terkait dengan keputusan MK atau putusan MK yang akan diselesaikan oleh 02 dan 03. Sekali lagi Mbak, bisa nggak gini? Ada satu momentum jikalau 03 dan 01 ternyata tidak mengajukan PHPU. Nah, ini menjadi diskursus juga, karena pasca KPU mengetok keputusan KPU hanya diberikan waktu 3 hari dalam undang-undang untuk bagi para calon yang ingin mengajukan PHPU itu mengajukan kepada MK. Nah, itu kan menjadi diskursus. Jikalau 3 hari tidak ada bisa 01 dan 03 misalnya. Nah, itu kan menjadi diskursus yang baru kemudian misalnya mereka tetap berpegang teguh kepada hak angket. Nah, sedangkan kan berarti kan tidak ada gugatan ya, presiden terpilih misalnya tetap 02 tetap Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tetapi ada narasi hak angket. Nah, itu kondisi-kondisi itu bisa terjadi, Mbak. Tapi sekali lagi saya lihat semua tim hukum di 01 dan 03 itu sudah bekerja, yang saya lihat teman-teman saya, kebetulan ada teman-teman saya juga di 0103 maupun 02 tim hukumnya ya, bekerja mengumpulkan bukti. Kalaupun mereka tidak bawa ke MK, nah itu kemudian apa yang kemudian mereka akan lakukan? Hak angket kah? Atau sekali lagi keputusan hak angket itu tidak akan berpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung terkait dengan Pilpres ataupun pemilu, karena dia adalah jalan yang berbeda. Dia tidak ada mekanisme yang sudah seperti yang dijelaskan oleh Bawaslu tadi, oleh Ketua Bawaslu dalam berbagai rilis yang dia sudah sampaikan. Sekali lagi, kita sudah di ujung, Mbak. Ini tinggal beberapa bulan lagi transisi kepemimpinan, memang masih banyak PR ya. Tapi sekali lagi kita alhamdulillah sudah menyelesaikan hari pencoblosan dengan aman, damai, ya, meskipun ada narasi kecurangan, meskipun 01, 02, 03 kan bilang kecurangan. Nah, sedangkan itu katanya adalah kontra narasi daripada kemenangan sekali putaran dari 02. Nah, itu kan menjadi apa ya? Menjadi memang alhamdulillah negara kita ini masih demokrasinya masih lancar ya, masih ada hak untuk berekspresi, menyatakan pendapat itu masih sangat luas untuk kita menyatakan pendapat apapun berkaitan dengan pemahaman kita ataupun pandangan kita, pastinya harus berbasis dengan data, fakta, dan ilmu pengetahuan, Mbak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak. Baik, terima kasih banyak Bang Rizaldi, Direktur Eksekutif Indonesia Law and Democracy Studies, untuk penjelasan dan diskusinya dalam program Tribunnews Fokus. Luar biasa sekali. Semoga di lain kesempatan Bang Rizaldi kita bisa berbincang kembali untuk tema-tema dan bahasan lain. Selamat beraktivitas kembali, Bang Rizaldi. Siap, terima kasih Mbak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.